Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mereaction film Oppenheimer. Saya Muhammad Ihsan Azhari. Saya Muhammad Reja. Mari kita saksikan bersama-sama. Film biotik pertama Christopher Nolan tentang Oppenheimer menceritakan kehidupan seorang jenius di balik drama penciptaan bom atom yang harus menghadapi rasa bersalah seumur hidupnya atas pencapaiannya sendiri. Tapi bukan Nolan namanya kalau ceritanya nggak berat dan nggak bikin puyeng. Diceritakan dengan alur yang nggak linear, kadang malah bikin bingung sama konklusi dari filmnya. Tapi tenang aja, bakal kita bahas semua di video kali ini buat nge-breakdown dan ngejelasin ending dari film Oppenheimer. Oppenheimer menceritakan dengan drama kehidupan J. Robert Oppenheimer dengan alur maju mundur, meng-highlight beberapa titik penting dalam hidupnya secara bergantian. Dimulai dari awal pendidikan dan kebangkitan karirnya sebagai dia memimpin Manhattan Project untuk membuat bom atom. Kemudian menanggung konsekuensi moral setelah bom atomnya diledakkan, dan pada akhirnya ada pertikaian dengan Strauss yang membuat dia dilucuti dari segala kapasitas dan kontribusinya untuk negara. Secara kronologis kurang lebihnya ceritanya pada tahun 1926, mahasiswa doktoral berusia 22 tahun Julius Robert Oppenheimer belajar di bawah bimbingan fisikawan eksperimental bernama Patrick Blackett di laboratorium Cavendish di Cambridge. Oppenheimer menderita homesick dan kecemasan yang membuat dia kesulitan menyelesaikan tugas-tugasnya di laboratorium. Oppenheimer kesal dengan Blackett yang terlalu menuntut dia untuk terus bekerja di lab Oppenheimer. Oppenheimer kemudian meninggalkan apel Brighton di mejanya Blackett saking keselnya sama si dosennya itu. Tapi akhirnya diambil kembali karena dia tidak tahu tindakannya itu cuma emosi saat aja. Seorang ilmuwan yang sedang berkunjung ke kampusnya bernama Niels Bohr cukup terkesan dengan kecerdasan Oppenheimer dan merekomendasikannya agar dia belajar fisika teoritis di Jerman, tempat di mana Oppenheimer akhirnya menyelesaikan gelar PhD-nya. Dia kemudian bertemu fisikawan teoritis Werner Heisenberg di sebuah konferensi di Swiss. Oppenheimer kembali ke Amerika Serikat ingin memperluas penelitian fisika kuantum di sana. Dia mulai mengajar di Universitas California, Berkeley, dan Institut Teknologi California. Dimulai dengan mengajar satu siswa saja. Dia lalu bertemu dengan calon istrinya Catherine Kitty Building, seorang ahli biologi dan mantan penganut ajaran komunis. Oppenheimer juga tertarik dengan seorang wanita bernama Judith Dedlock, anggota Partai Komunis Amerika, yang akhirnya menjadi selingkuhannya, sampai akhirnya Jin bunuh diri beberapa tahun kemudian karena depresi dan terus diintai oleh FBI karena hubungannya dengan Partai Komunis. Tapi dalam satu shot di flashback, ada tangan yang menggunakan sarung tangan hitam menahan kepalanya di bawah air. Gak jelas apakah ini hanya imajinasinya Oppenheimer aja, atau apakah ini yang dimaksud dengan menggambarkan kematiannya. Namun secara pemeriksaan Jin Tenlock dinyatakan telah mengonsumsi coral hydrate dan kemudian bunuh diri dengan mengelengkapkannya kepalanya di bak mandi. Banyak juga yang percaya bahwa dia mungkin dibunuh perihal masalah keamanan oleh agen intelijen yang bekerja untuk Manhattan Project. Kemudian pada tahun 1938, kemajuan Nazi Jerman dalam penelitian fisi nuklir memicu Oppenheimer dan rekan-rekannya untuk mereplika hasil mereka. Leo Szilard dan Albert Einstein merupakan kemudian menulis surat kepada Presiden Franklin D. Roosevelt untuk memperingati tentang potensi bencana persenjataan atom yang akhirnya mendesak Christopher untuk membuat Manhattan Project. Pada tahun 1942, di tengah Perang Dunia Kedua, Jenderal Angkatan Darat Amerika Leslie Groves merekrut Oppenheimer untuk memimpin Manhattan Project untuk mengembangkan bom atom. Setelah Oppenheimer menjamin bahwa dia tidak memiliki simpati terhadap komunis, Oppenheimer yang seorang Yahudi terdorong oleh kemungkinan Nazi menyelesaikan program senjata nuklir mereka yang dipimpin oleh Heisenberg. Oppenheimer mengumpulkan tim ilmiah termasuk Edward Taylor dan Isidore Isle Lemers dari Meksiko untuk membuat bom secara diam-diam. Oppenheimer juga bekerja sama dengan ilmuwan Enrico Fermi dan David L. Hilhoffen. Oppenheimer dan Einstein membahas bagaimana bom atom berpotensi memicu reaksi berantai yang tak terbendung dan dapat membakar atmosfer dan menghancurkan dunia. Los Alamos akhirnya dipilih menjadi lokasi untuk membuat bom ini. Dipilih karena menurut Oppenheimer, di sini jauh dari mana-mana dan punya pemandangan yang cantik. Setelah Jerman menyerah, beberapa ilmuwan Manhattan Project mempertanyakan relevansi bom yang mereka buat. Oppenheimer mengatakan bom itu akan mengakhiri perang di Asia Pasifik, mencoba Trinity yang merupakan percobaan ledakan pertama untuk senjata nuklir dilaksanakan, dan Presiden Harley S. Truman segera memerintahkan Hiroshima dan Nagasaki untuk dibom ini untuk memaksa Jepang untuk segera menyerah. Oppenheimer dan publik sebagai bapak bom atom, tetapi kehancuran besar dan kematian massal akibat bom ciptaannya ini malah menghantui dia sejak mendesak jadi presiden. Untuk membatasi pengembangan senjata nuklir lebih lanjut, tetapi Truman
menolak nasihat Oppenheimer dan menganggap lemah sebagai penasehat. Komisi Alergi Atom Amerika Oppenheimer menentang penelitian nuklir lebih lanjut, khususnya bom hidrogen yang diusulkan oleh Edward Taylor. Sikap Oppenheimer ini menjadi titik pertikaian di tengah ketegangan perang dingin dengan Uni Soviet. Ketua AAC, Louis sangat membenci Oppenheimer karena telah mempermalukannya di depan umum dengan mengabaikannya kekhawatirannya tentang ekspor radioisotop dan juga karena Oppenheimer merekomendasikan pembicaraan senjata dengan Uni Soviet. Terus juga percaya bahwa Oppenheimer menghasut Einstein dan ilmuwan lainnya untuk menentang. Pada tahun 1954 diadakan sidang yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh politik Oppenheimer yang ternyata diinisiasi oleh Strauss. Oppenheimer dihianati oleh Taylor dan rekannya untuk memberikan keterangan yang membenarkan juga menggunakan kelemahan Oppenheimer di masa lalu mengenai hubungannya dengan anggota Partai Komunis, meskipun ada beberapa rekan yang bersaksi untuk membelaannya. Izin keamanan Oppenheimer telah dicabut perusahaan citra publiknya dan menghilangkan pengaruhnya untuk kebijakan politik pada tahun 1959. Diadakannya sidang konfirmasi Senat untuk mencalonkan Strauss sebagai sekretaris perdagangan. Di sidang itu, David Hill bersaksi tentang motif pribadi Strauss dalam merencanakan kejatuhan Oppenheimer untuk merusak nama baiknya. Melihat dan mendengar kesaksian ini, sidang malah berfokus untuk membahas keterlibatan dan proses bagaimana penjatuhan Oppenheimer dilakukan pada 1954. Pada akhirnya surat Amerika membatalkan pencalonan Strauss, terus diam-diam mengoceh bahwa Oppenheimer telah bersengkongkol untuk melawan. Pada tahun 1963, Presiden Lyndon B. Johnson memberikan Oppenheimer penghargaan Enrico Fermi sebagai gestur rehabilitasi politik untuk Oppenheimer. Pada akhirnya terungkap bahwa percakapan Oppenheimer dan Einstein sebelumnya sama sekali bukan tentang Strauss, tetapi implikasi luas dari senjata nuklir. Oppenheimer khawatir era nuklir berpotensi menghancurkan planet ini. Nah, sepanjang film kita bukan disajikan dengan cerita berat dan naratif yang menarik, tetapi juga ada beberapa artistic choice untuk salah satunya adalah adegan yang berganti antara adegan warna dan hitam putih. Juga ada perbedaan waktu yang disajikan bersama antara sidang Oppenheimer di tahun 1954 dan sidang Senat terhadap pencalonan Cross yang terjadi di tahun 1959. Berbicara tentang total film, sutradara Christopher Nolan mengungkapkan bahwa ini adalah pertama kalinya dia menulis skrip dengan perspektif orang pertama, menaruh dirinya sendiri melihat semua event ini dari pandangan Oppenheimer. Nah, adegan yang berubah-ubah inilah membedakan penyampaian cerita masing-masing perspektif subjektif dan objektif dengan sebagian besar pandangan Oppenheimer ditampilkan melalui adegan yang berwarna, sedangkan yang hitam putih penggambaran pandangan yang lebih objektif tentang cerita sudut pandang karakter yang berbeda. Selain itu, penglihatan dari Oppenheimer dengan visualisasi memukau juga mengerikan secara bersamaan. Mereka ingin membuat film ini sesubjektif mungkin, mencari cara untuk mengintip ke dalam pikiran J. Oppenheimer. Tim produksi memutuskan untuk memasukkan visi konsepsi Oppenheimer tentang dunia kuantum dan gelombang energi, memvisualisasikan interaksi dan pergerakan antara atom, molekul, dan gelombang energi, serta penggambaran bintang lubang hitam dan supernova, memberikan gambaran bagaimana isi kepala Oppenheimer dan bagaimana dia melihat dunia ini. Jadi efek-efek yang kalian lihat di film ini adalah orang yang ada di dalam kepalanya Oppenheimer. Nah, waktu itu setelah nonton film ini, mungkin kalian bertanya-tanya seberapa akurat sih film ini dengan sejarah aslinya. Well, secara garis besar udah akurat sebenarnya, termasuk waktu Oppenheimer muda mau meracuni salah satu dosennya dengan apel beracun. Di reliefnya itu diketahui via universitas sampai orang tuanya meyakini otoritas universitas untuk tidak mengajukan tuntutan pidana dan mengeluarkan. Salah satunya adalah film ini menghilangkan kontribusi penting dari orang-orang non-Amerika yang memastikan pekerjaan konsepsi bom atom ini dapat dimulai sejak awal Desember 1941. Salah satunya adalah fisikawan Australia bernama Mark Oliphant atau nama lengkapnya Smartwatch Lawrence Alwyn Oliphant. Dia adalah seorang fisikawan dan kemanusiaan Australia yang memainkan peran penting dalam demonstrasi eksperimental pertama fusi nuklir dapat mengembangkan senjata nuklir. Oliphant juga merupakan bagian dari komite MUI, kelompok kerja ilmiah Inggris yang dibentuk selama Perang Dunia Kedua, didirikan untuk melakukan penelitian yang diperlukan untuk menentukan apakah bom atom dapat dilakukan dan diciptakan. Mereka melaporkan pada Juli 1941 bahwa bom atom tidak hanya dapat diciptakan, tetapi mungkin sudah bisa diproduksi paling cepat tahun 1943. Oliphant berperan penting dalam penyebaran penemuan ini di Amerika yang nantinya
men-trigger dimulainya apa yang nantinya menjadi Manhattan Project. Film ini juga menceritakan bagaimana pejabat tinggi Amerika yang sengaja mempertaruhkan dan membahayakan kesehatan sesama warganya atas nama perang, khususnya bagaimana lebih dari 13.000 orang New Mexico yang tinggal dalam jarak 50 mil dari radius Los Alamos, di mana mereka tidak diperingati atau dievokasi dalam uji coba senjata nuklir di sana, sehingga mereka terkena radiasi tingkat tinggi dengan efek samping terkait kesehatan yang berlangsung selama 4 generasi. Film ini juga menyebutkan pemindahan para petani dari dataran tinggi bagian Meksiko di utara karena akuisisi lahan untuk pembangunan laboratorium Los Alamos dan penambangan uranium. Tema utama film ini adalah rasa bersalah dan konsekuensi yang ditanggung oleh Oppenheimer. Setelah menciptakan bom atom, Albert Einstein yang digambarkan sebagai mirror Oppenheimer juga punya rasa penyesalannya sendiri, yang berhubungan dengan terciptanya bom atom seperti yang kita tahu di awal. Einstein dan Leo Szilard menyurati Presiden Roosevelt untuk memperingatkan bahwa Jerman mungkin sedang dalam tahap awal pengembangan senjata nuklir, dan menyarankan agar Amerika Serikat juga punya program nuklirnya sendiri. Buntut dari aksi ini adalah terbentuknya Manhattan Project. Nah, menurut Linus Pauling, Einstein menyesalkan menandatangani surat tersebut karena hasilnya mengarah pada pengembangan dan penggunaan bom atom dalam peperangan. Dalam peperangan, dia juga menambahkan bahwa Einstein hanya membenarkan keputusannya karena bahaya yang lebih besar pada saat itu kalau Nazi Jerman akan mengembangkan bom atom. Terlebih dahulu pada tahun 1947, Einstein mengatakan kepada majalah Newsweek bahwa seandainya saya tahu bahwa Jerman tidak akan berhasil mengembangkan bom atom, saya tidak akan melakukan apa-apa. Nah, penyesalan dan pengalaman ekstrim ini akan memberikan konteks lebih jelas tentang endingnya antara Einstein dan Oppenheimer yang bakal kita bahas. Nih, sebentar lagi, apa sih yang sebenarnya terjadi dan maksud dari ending film Hammer ini? Oppenheimer tidak lebih dan tidak kurang adalah salah satu kasus manajemen proyek paling berisiko dalam sejarah dunia. Film ini mengikuti J. Robert Oppenheimer saat dia mengawasi Manhattan Project dan membuat bom atom pertama di dunia dengan banyak ilmuwan terkenal lainnya, berkolaborasi dengan pejabat militer dan pemerintah. Seperti yang kita tahu, Manhattan Project akhirnya berhasil. 2 bom dibangun di fasilitas rahasia Los Alamos. Bom tersebut dijatuhkan di kota-kota Jepang di Hiroshima dan Nagasaki pada bulan Agustus 1945. Ini mengakhiri perang dengan lebih cepat sebelum yang dikhawatirkan terjadi, yaitu invasi berdarah di daratan Jepang. Apakah ini berarti penciptaan bom atom adalah hasil terbaik bagi umat manusia? Oppenheimer sendiri memiliki perasaan yang rumit soal ini, tapi itu bukan akhir dari film Oppenheimer. Film ini menceritakan kehidupan protagonisnya baik sebelum dan sesudah Manhattan Project. Oppenheimer banyak berfokus pada 2 periode penting setelah perang pada tahun 1954. Kita melihat Oppenheimer bersaksi di depan sebuah komite yang bertugas untuk memutuskan apakah akan memperbarui izin keamanannya atau tidak. Tanpa izin itu, Oppenheimer tidak dapat lagi bertugas di Komisi Energi Atom atau mempengaruhi kebijakan nuklir pemerintah. Izin keamanan atau security ini juga adalah surat keterangan keamanan dari Departemen Pertahanan Amerika ke orang-orang tertentu untuk bisa mengakses informasi keamanan negara dan sudah terverifikasi setia kepada negara Amerika. Nah, untuk mendapatkan ini pastinya akan disidang dulu untuk mengetahui latar belakang orang tersebut. Dan tujuan mendapatkan izin ini pada tahun 1959, kita melihat Lewis terus menghadapi perjuangan berat untuk dicalonkan sebagai sekretaris perdagangan di pemerintahan Eisenhower. Baru menjelangan akhir film terlihat jelas bagaimana 10 tahun 1954 dan tahun 59 ini terhubung secara langsung. Kita tahu bahwa Stroll sendirilah yang bertanggung jawab atas terbentukan komite yang meninjau izin keamanan Oppenheimer. Ini bertujuan untuk menyingkirkan Oppenheimer agar tidak lagi memiliki pengaruh politik. Meskipun selama ini berlagak sebagai pendukung langsung dan teman untuk Oppenheimer, stres dan dia menyimpan dendam pribadi selama bertahun-tahun. Di film ini penyebabnya menunjuk kepada 2 insiden, salah satunya adalah hari ketika Oppenheimer bertemu dengan Albert Einstein, terus yang berpapasan dengan Einstein. Setelah itu melihat Einstein yang mengabaikannya dan memasang muka yang agak enak ini membuat story jadi overthinking dan berpikir kalau Oppenheimer ini suka menghasut dan mempengaruhi ilmuwan lain untuk benci sama stres. Yang kedua, saat pertemuan Komite Penasihat Umum Ilmuwan Atom di mana Astros yang menjabat sebagai Ketua Komisi Energi Atom atau EIC disebut sebagai fisikawan amatir sama Oppenheimer. Dia dipermalukan di depan rekan-rekannya. Oppenheimer secara terbuka mengabaikan kebijakan Frost atau kekhawatirannya mengenai eksperimen stop balas dendam setelah terwujud pada tahun 1954. Oppenheimer gagal meyakinkan komite untuk memperbarui izinnya. Jadi mata-mata Uni Soviet dengan mengaitkan catatan masa lalunya dengan kesaksian dari teman-teman dan keluarganya sendiri, termasuk ED controller yang malah mengkhianati dan memberatkan Oppenheimer. Ya, walaupun Oppenheimer sendiri memang akhirnya terungkap pernah punya perselingkuhan dengan seorang komunis dan bersoliasi dengan partai komunis,
kerabat dan saudaranya. Oppenheimer juga ikut diinterogasi karena terlibat dengan komunisme. Oppenheimer sebenarnya udah dibela oleh beberapa rekan ilmuwan lainnya seperti Ascribe, namun izin keamanan Oppenheimer tetap dicabut sehingga citranya di mata publik menjadi cukup buruk. Tapi akhirnya rencana dendam terus malah jadi senjata makan tuan. 1959, Louis Ross yang tengah menjalani uji kelayakan dari Senat akhirnya gagal menjadi Menteri Perdagangan. Ia gagal terpilih setelah David Elkill memberikan kesaksian serta membongkar rencana Strauss tentang balas dendam pribadinya untuk menjatuhkan Oppenheimer. Dia menjadi calon kabinet pertama sejak 1925 yang gagal disetujui Senat. Ini adalah sebuah sejarah hitam untuk karir terkenal di sektor publik dan swasta. Bahkan sampai saat ini Strauss umumnya dipandang sebagai penjahat dalam sejarah Amerika, sedangkan Oppenheimer dipuja karena perannya dalam kemajuan ilmu atom dan fisika kuantum. Oppenheimer dan istrinya Kitty kemudian pindah ke daerah pinggiran dan menjadi warga biasa. Pada bulan Desember 1963, Presiden Amerika Lyndon B. Johnson memberikan penghargaan Enrico Fermi untuk Oppenheimer sebagai gestur rehabilitasi. Politik ini adalah salah satu penghargaan yang paling bergengsi dalam dunia sains Amerika. Pemenangnya membawa penghargaan uang tunai sebesar 50 juta US dollar. Taylor juga ada di situ menaruhkan tangannya kepada Oppenheimer. Dia masih mau berjabat tangan, sedangkan Kitty istrinya enggak. Kitty masih marah banget sama Taylor yang telah mengkhianati Oppenheimer dan keluarganya. Padahal mereka adalah teman seperjuangan dari awal mempelajari fisika kuantum sampai akhirnya sama-sama mengurus Manhattan Project. Setelah saya security clearance, Oppenheimer dicabut di mana Taylor berlaku sebagai aksi yang memberatkan Oppenheimer. Taylor jugalah yang mau menggantikan posisi Oppenheimer di penelitian senjata nuklir berikutnya dan akhirnya mendapat gelar sebagai film. Ini ditutup dengan review percakapan sebenarnya yang terjadi antara Oppenheimer dan Einstein yang dicurigai sama stres. Obrolan itu sama sekali bukan tentang stres, tidak seperti yang ditakutkan sama Strauss, tapi tentang ancaman yang lebih besar, ancaman yang timbul setelah bom atom lahir di dunia ekstrem. Berkata kepada Oppenheimer, kalian semua berpikir bahwa aku telah kehilangan kemampuan untuk memahami apa yang telah aku lakukan. Ucapan ini referensikan tentang penelitian mekanika kuantum yang dilakukan Einstein sendiri. Dia terkenal karena menolak ide mekanika kuantum diterapkan sepenuhnya untuk menjelaskan sifat alam semesta. Dia menilai kalau mekanika kuantum terlalu random. Ini membuat Einstein dikecilkan dan menjadi semakin terisolasi dari komunitas fisika kuantum lainnya. Dia dianggap tidak mengerti mekanika kuantum. Pada Einstein sendiri adalah salah satu kontributor besar bagi kemajuan ilmiah mekanika kuantum. Kemudian dia bilang sekarang giliranmu untuk menghadapi konsekuensi dari pencapaianmu. Menunjukkan bahwa Oppenheimer sekarang sedang berada di posisi yang sama-sama Einstein dulu. Oppenheimer takut dan menentang ciptaannya sendiri dan mulai membuat banyak musuh akibat paranoianya, dan Einstein bisa melihat itu. Oppenheimer kemudian mengingat perbincangannya dengan Einstein saat bom itu masih dalam tahap pengembangan. Mereka waktu itu punya sebuah perhitungan yang mengkhawatirkan bom yang diciptakan prediksi bakal memicu reaksi berantai sehingga berujung pada kehancuran alam semesta, dan lalu menanyakan maksud Oppenheimer menyinggung momen tersebut. Oppenheimer kemudian menjawab dengan singkat, aku yakin kita sudah melakukannya. Ucapan itu menyimpulkan isyarat bahwa terciptanya bom atom pada akhirnya memicu persaingan senjata canggih oleh berbagai negara. Senjata yang lebih canggih dan mematikan mengancam umat manusia jika akhirnya digunakan untuk perang. Oppenheimer masih khawatir kalau dia telah memberi umat manusia kekuatan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Tidak ada cara untuk menghilangkan bom dari sejarah manusia. Nah, alasan kenapa Einstein menghindari Louis Strauss setelah percakapan ini yang malah bikin si Louis Strauss ini overthinking yang berujung kepada fitnah kepada Oppenheimer. Di Jepang ada dua kemungkinan. Pertama, berdasarkan pengalamannya sendiri, Einstein jadi punya sentimen sama Oppenheimer yang akan jadi kambing hitam dan akan dibuang setelah penemuannya selesai. Einstein tahu kecerdasan dan penemuan Oppenheimer cuma akan dimanfaatkan sebagai agenda politik dan dia akan menanggung semuanya sendiri. Einstein kemudian jadi memusuhi Strauss sebagai perwakilan politisi yang kedua. Einstein menyesal dan menyayangkan penemuan Oppenheimer ini yang akhirnya memang terwujud sebagai senjata maha dahsyat yang akan menambah kelam dan berpotensi menghancurkan kehidupan manusia. Dengan moodnya yang jadi murung ini, dia akhirnya melampiaskannya juga kepada stres yang ibarat kata kalau lagi sensi ini semua orang kena jadi di bagian akhir. Nolan kemudian menggambarkan potensi kiamat masa depan yang dibayangkan Oppenheimer, menampilkan adegan puluhan rudal terbang dan meleset ke berbagai titik di bumi. Satu persatu negara diselimuti nyala api akibat nuklir, memicu kematian umat manusia di seluruh dunia. Kita diingatkan bahwa bom hidrogen dan senjata nuklir lain masih ada bersama kita sampai sekarang dan akan terus dikembangkan walaupun jauh setelah kematian dan kekhawatirannya si Oppenheimer. Kita semua saat ini masih hidup di eranya Oppenheimer. Kemungkinan itu yang bisa kita bahas dari plot dan ending
dari film ini. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan tentang adegan di mana uji coba atom ini dilakukan, di mana ketika bom meledak kita bisa melihat bomnya, tapi suaranya dalam keadaan hening. Beberapa detik kemudian baru suara menggelar dari bomnya ini terdengar. Ini sebenarnya juga ilmu fisika ya. Jarak antara Oppenheimer dengan bom yang diletakkan ini lumayan jauh, dan kecepatan cahaya kita tahu itu lebih cepat dari kecepatan suara. So itulah kenapa di film kita bisa melihat visualnya dulu baru suaranya belakangan. Ini karena Nolan memang sengaja membuat kita merasakan apa yang dirasakan Oppenheimer ketika bom itu diledakkan, dengan memperlihatkan visual dari ledakan bomnya dulu lalu memperlambat suara bomnya persis seperti yang dialami Oppenheimer pada saat itu. Kalau kalian punya teori atau apapun tentang ending dari film Oppenheimer ini, please komen di kolom komentar di bawah, dan thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian channel ini. Cari kita juga di TikTok dan Instagram Break Download Universe, karena kita juga bikin konten di sana, dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video, gue review next time. Kami pamit undur diri. Bye-bye semuanya.